Assalamualaikum, hai. Ya, Allah berikan rahmat, rezeki, dan ridhomu kepada kita semua. Amin. Tak minat ataupun berminat untuk disimak dan dipahami sebagai media tontonan atau belajar, silahkan tentukan dan putuskan sendiri. Pada saat ini dinarasikan tentang opini persepsi parameter kelayakan dari emiten, ticker, saham dari Avas. Ada 3 hal penting yaitu 1. Pemahaman 2. Rekomendasi parameter 3. Simpulan. Definisi pemahaman dari beberapa hal menurut KKB dan lainnya yaitu 1. Opini adalah pandangan atau pendapat seseorang tentang suatu hal yang belum tentu benar atau salah, tetapi dapat berbeda. Beda tergantung pada sudut pandang, pengalaman, atau pengetahuan yang dimiliki. 2. Persepsi adalah proses mental yang melibatkan penginderaan, penafsiran, dan pemahaman terhadap rangsangan atau informasi yang diterima dari lingkungan. 3. Parameter adalah variabel atau faktor yang menentukan karakteristik atau sifat dari suatu sistem, proses, atau fenomena. Parameter biasanya memiliki nilai tertentu yang dapat diukur atau diestimasi. 4. Kelayakan adalah tingkat kemampuan atau kesesuaian suatu rencana, proyek, atau usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti teknis, ekonomis, sosial, hukum, dan lingkungan. 5. Profil perusahaan adalah deskripsi singkat mengenai identitas, visi, misi, sejarah, produk atau jasa, struktur, organisasi, prestasi, dan rencana masa depan suatu perusahaan. Profil perusahaan biasanya digunakan untuk memperkenalkan perusahaan kepada pihak-pihak eksternal seperti pelanggan, investor, pemasok, media, atau masyarakat umum. 6. Analisa fundamental adalah metode analisis yang digunakan untuk menilai kinerja dan prospek suatu perusahaan dengan mempelajari laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, faktor-faktor makroekonomi, dan kondisi industri. Analisa fundamental bertujuan untuk menentukan nilai intrinsik atau harga wajar saham perusahaan. Juga didapat dari A. EPS, earnings per share, adalah rasio keuangan yang mengukur pendapatan bersih suatu perusahaan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata lembar saham yang beredar. Nilai EPS memberikan gambaran mengenai profitabilitas perusahaan dengan cara melihat laba bersih yang dihasilkan per lembar saham. B. Price earning ratio, adalah rasio keuangan yang mengukur harga saham perusahaan dibagi dengan EPS. Nilai per memberikan gambaran mengenai valuasi atau penilaian pasar terhadap saham perusahaan. Semakin tinggi nilai per, semakin mahal saham perusahaan relatif terhadap labanya. C. BV, book value, adalah nilai buku atau nilai aset bersih suatu perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban atau utangnya. Nilai BV memberikan gambaran mengenai nilai nyata atau substansi perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. D. PBV, price to book value, adalah rasio keuangan yang mengukur harga saham perusahaan dibagi dengan BV par lembar saham. Nilai PBV memberikan gambaran mengenai seberapa tinggi harga saham perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Semakin rendah nilai PBV, semakin murah saham perusahaan relatif terhadap asetnya. E. Dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atau imbal hasil atas investasi mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara berkala, misalnya triwulan, semesteran, atau tahunan, sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. FPV, present value, adalah nilai sekarang atau nilai saat ini dari suatu arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu. PV digunakan untuk menghitung nilai waktu dari uang atau menentukan nilai wajar dari suatu investasi yang akan menghasilkan arus kas di masa mendatang. GNPV, net present value, adalah selisih antara PV dari arus kas masuk dan PV dari arus kas keluar yang terkait dengan suatu proyek atau investasi. NPV digunakan untuk mengukur kelayakan atau profitabilitas suatu proyek atau investasi, dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang
Jika NPV positif, maka proyek atau investasi tersebut layak dilakukan. Jika NPV negatif, maka proyek atau investasi tersebut tidak layak dilakukan. HTV, Future Value atau nilai yang ada sekarang, adalah metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang, dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang, dengan memperhitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. 7. AFAS adalah aplikasi saham dengan MS Excel yang dikreasikan mandiri dengan konsep dari analisa fundamental akuntansi. Sederhana, bertujuan dapat memberikan info rekomendasi atas trading saham dalam membantu trader memahami layak atau tidaknya saham ditransaksikan. Rekomendasi parameter dari aplikasi trading saham dijelaskan yaitu: 1. Mendapatkan informasi atas laporan keuangan tahunan, audit. Pada neraca dan laba rugi akan didapat rasio keuangan EPS dan PER, kemudian BV serta PBV, juga keputusan RUPS yang menetapkan pembagian dividen saham. 2. Asumsi kondisi dianalisa jika EPS 0 dan terdapat dividen. Atau sebaliknya, juga jika pada PBV 0. 3. Maka diambil keputusan dengan skala A. Layak adalah nilai EPS di atas 1 dan bagi dividen. B. Aman adalah nilai EPS di atas 1 dan tak ada dividen. C. Hati-hati adalah nilai EPS 0, PBV berada di atas 1. D. Berisiko adalah tidak memenuhi syarat A, B, dan C. 4. Asumsi kondisi pertumbuhan nilai saham dilihat dari PV dan FV dengan indeks pakai suku bunga tabungan, juga data histori saham pada harga sekarang, harga terendah dan tertinggi, kemudian dihitung rata sebagai batas beli dan jual secara AFAS. Dari penjelasan di atas maka diambil simpulan yaitu: 1. Opini persepsi parameter kelayakan dari emiten, ticker, saham dari AFAS sangat diperlukan untuk menentukan melakukan trading saham. 2. Asumsi kondisi dari EPS, dividen, PBV dalam menetapkan ticker saham posisi layak, aman, hati-hati atau berisiko. 3. Asumsi kondisi dari PV dan NPV, data harga saham sekarang terendah dan tertinggi per tahun dihitung rata untuk batas beli dan jual secara AFAS. Habis sudah atas urian dari materi ini dan sampai jumpa lagi di lain waktu serta mohon maaf bila ada salah ucap dan kata. Wassalamualaikum, terima kasih.